Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 0401220004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sunarto sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teknik Hitobah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ceramah, khutbah, dan kultum, di mana letak perbedaannya dan dalam konteks apa penerapannya masing-masing. Coba Anda analisa. Ceramah itu menyampaikan suatu materi tentang keagamaan atau wawasan tertentu di depan halayak umum. Biasanya bersifat umum dan biasanya dalam suasana formal. Untuk durasinya di ceramah itu biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Metode dari gaya penyampaian ceramah itu biasanya interaktif dan ada feedback dari komunikan sebagai audiens di tempat. Dan itu penerapannya biasa ada di pengajian umum atau di seminar keagamaan. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai topik yang sudah direncanakan. Yang kedua ada khutbah, yaitu penyampaian pesan agama yang memiliki aturan atau syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Contohnya seperti khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, di mana ketika penyampaian itu sudah memiliki syarat-syarat tertentu seperti dimulai dengan salam, memuji Allah, mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad, kemudian adapun disertai dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan biasanya untuk waktu penyampaian itu sekitar 10-20 menit saja, dan itu disampaikan dengan gaya yang resmi dan serius. Yang ketiga ada kultum, yaitu kuliah 7 menit. Penyampaian pesan agamanya dalam durasi singkat, biasanya langsung kepada inti pembahasan, dan sifat penyampaiannya itu dengan gaya yang santai dan tidak terlalu mengikuti aturan. Biasanya disampaikan sebelum atau sesudah sholat berjamaah, contohnya seperti sebelum menunaikan sholat tarawih, dan itu biasanya dilakukan di masjid-masjid atau di mushola tertentu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu pidato dalam konteks tujuan dan persiapannya ada beberapa macam. Coba Anda analisa apa saja macamnya dan di mana titik persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, dalam konteks tujuan, pidato itu dibagi menjadi 3, yaitu pidato informatif untuk menyampaikan informasi, kemudian pidato edukatif untuk menyampaikan pendidikan atau yang bersifat memberi informasi kepada halayak umum. Kemudian yang ketiga ada pidato rekreatif, yaitu pidato yang bersifat untuk sekedar menghibur atau mencairkan suasana. Kemudian dalam konteks persiapannya, pidato itu ada 3, yaitu impromptu, memoriter, dan extemporer, yang dimana impromptu ini hanya langsung secara spontan disampaikan. Kemudian memoriter ini dengan cara menghafal. Kemudian extemporer ini untuk orang yang sudah biasa berbicara depan umum sehingga hanya menyiapkan beberapa poin pentingnya saja. Kemudian yang nomor 5, demam panggung seringkali menghinggapi siapa saja, baik orator pemula ataupun orator ulung. Mengapa itu bisa terjadi dan apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, adanya mengapa demam panggung itu bisa terjadi dan apa sebabnya itu karena kita kurang jam terbang, sehingga kurang mengevaluasi atau kurang pengalamannya. Kemudian karena kita kurang menguasai materi. Sebelum mempersiapkan materi atau sebelum hari H, seorang orator atau narasumber harus memperhatikan materi yang akan disampaikan jauh-jauh hari dan mempelajari dengan betul untuk menguasai materi tersebut. Habis itu karena kurang latihan. Nah, kurang latihan ini bisa dilakukan ketika seorang narasumber itu kurang melatih dirinya berbicara di depan kaca. Contohnya, untuk melatih agar demam panggung itu tidak terlalu kelihatan, maka bisa digunakan berbicara di depan kamera atau berbicara di depan kaca. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 30, yaitu khasmatik seorang dai atau pembicara. Menurut Anda bagaimana cara memperolehnya? Menurut saya yaitu harismatik atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah kredibilitas, yaitu ketika seorang dai memiliki kredibilitas maka citranya akan terbangun sehingga para audiensi akan mempercayai apa yang telah disampaikan oleh seorang dai. Kemudian secara spiritualitas yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menjalankan dakwah dengan ikhlas tanpa ada embel-embel untuk menaikkan pangkat atau mengejar derajat di dunia. Kemudian seorang
karismatik seorang dai itu harus bisa menguasai materi dan memperdalam ilmu dan wawasannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan, baik berupa sehat, ilmu, iman, Islam dan sebagainya, sehingga kita mampu melaksanakan sejumlah kewajiban dan selamat dari berbagai keharaman. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita dan sebagai sarana mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk ke dalam bukti upaya meningkatkan keimanan dan keislaman kita adalah berusaha memperbagus akhlak di dalam setiap perilaku sehari-hari. Maka pada pidato ini kami akan menyampaikan pidato tentang akhlak dan keutamaannya. Hadirin yang berbahagia, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqun, jamaknya yaitu akhlak, dan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata akhlak mengandung arti tabiat, adat, dan watak. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa al-khuluqun ibaratun an hayata fi nafsi rasahatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusir min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, yang artinya akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Ya, itulah akhlak. Akhlak berbeda dengan pencitraan, berbeda dengan adegan, dan berbeda pula dengan acting. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang dibawa sejak lahir, diproses dengan latihan pembiasaan, bersumber dari dorongan jiwa, dilakukan secara sadar dan terjadi secara spontan. Sekarang saya mau tanya, apakah hadirin ingin punya akhlak mulia? Mau. Apakah hadirin ingin punya anak-anak yang berakhlak mulia atau akhlak tercela? Akhlak mulia. Bagus, semoga jawaban hadirin menjadi doa yang mustajab. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang Islam kita diperintah untuk berakhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqun nafsi bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan maka kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berdasarkan objeknya akhlak dibagi menjadi 4, yaitu berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada semua makhluk, dan berakhlak kepada diri sendiri. Apa saja contoh berakhlak mulia kepada Allah, kepada manusia, kepada semua makhluk, kepada diri sendiri? Yang pertama, berakhlak mulia terhadap Allah, yaitu dengan beriman kepadanya, taat menjalankan perintahnya, bertakwa dalam setiap keadaan, ikhlas di dalam beramal dan beribadah, bersyukur atas segala macam nikmat, bertawakal setelah berusaha dan berdoa, dan merasa takut akan siksaan Allah, dan kemudian bertaubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Lalu, apa saja contoh berakhlak mulia terhadap sesama manusia? Contohnya banyak, diantaranya saling menyayangi, saling menasihati, saling memaafkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling memberi jika ada rezeki, bersikap santun dan suka menepati janji.
Dan selanjutnya, apa saja contoh berakhlak kepada semua makhluk, yaitu dengan kita menyiram tanaman, menyayangi hewan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kelestarian alam. Adapun contoh berakhlak mulia kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kehormatan diri, rendah hati, jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, dan senantiasa berharap kepada Allah, qanaah atas menerima pemberian dari Allah, dan tenang menjalani amal dan ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang berakhlak mulia akan dikenang sepanjang masa, bahkan setelah ia wafat. Namun, ada keutamaan yang lebih agung daripada itu dijaminkan kepada orang yang berakhlak mulia, yaitu keutamaan pertama akan mendapatkan kemakmuran dan keberkahan hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluqi wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil ahmar, rawahu Ahmad. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berakhlak yang bagus dan memiliki hubungan baik dengan tetangga dan memakmurkan tempat tinggal dan menambah keberkahan umum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan yang keutamaan kedua, yaitu berakhlak mulia dapat meningkatkan derajat agung setara dengan ahli puasa dan sholat malam. Menjadi ahli puasa dan ahli sholat malam itu tidak mudah loh. Tapi hadirin tidak perlu khawatir, karena Rasulullah SAW sudah memprediksinya sekaligus memberikan alternatifnya. Sebagaimana sabdanya, yaitu an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna rajula yudriku bi husni khulqihi darajatan sha'imul qa'im. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan yang ketiga ketika kita berakhlak mulia, yaitu mendapatkan jaminan rumah di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin dengan suatu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berhak menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, dan aku menjamin dengan rumah di puncak surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah pidato tentang akhlak mulia dan keutamaannya. Mudah-mudahan dengan uraian pidato ini kita termotivasi untuk memperbagus akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada hewan, kepada sesama makhluk, dan kepada diri sendiri. Akhirnya, marilah kita berharap semoga Allah SWT membimbing langkah-langkah kita sehingga kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup pidato kali ini, singkat saya menyampaikan pantun. Ada mawar merah berduri, kalau sakit hati kena dahi. Mari kita berbagi diri demi menggapai ridho Ilahi. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini kawan?